Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu dengan saya dalam tausiah muamalah Profesor Dr. Andri Sumitra MA. Tausiah yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia maupun berkaitan dengan harta, kebendaan maupun dengan hubungan sosial sehari-hari. Hari ini kita akan membahas hikmah berzakat baik ditinjau dalam perspektif individual maupun perspektif sosial. Ya, berzakat memiliki hikmah yang luar biasa, baik secara personal individual maupun secara komunal sosial. Yang pertama kita akan belajar berkaitan dengan hikmah berzakat secara personal individual. Yang pertama, berzakat itu akan menjadi media menyempurnakan keislaman. Ya. Menunaikan zakat merupakan bahagian dari rukun Islam. Sehingga apabila kita menunaikan Islam, maka telah tegak salah satu rukun sebagai seorang Muslim. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya adalah menunaikan zakat. Hikmah yang kedua, berzakat secara personal itu menunjukkan tanda iman seseorang sudah benar. Zakat merupakan bukti nyata dari benarnya iman seseorang karena baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ahmad menyatakan bahwa setiap orang akan berada di bawah naungan sodakohnya, termasuk zakatnya, hingga kelak mendapatkan keputusan dari Allah di tengah-tengah manusia. Yang ketiga, hikmah berzakat secara personal, zakat itu menjadi tanda sempurnanya iman seseorang. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam melihat bahwa kesempurnaan iman melibatkan rasa cinta dan menunjukkan bagaimana mencintai saudara seiman seperti mencintai diri sendiri. Salah satu di antara tanda kita mencintai saudara kita yang lemah adalah dengan menunaikan zakat. Yang keempat, sahabatku yang mulia, hikmah berzakat secara individual membuka jalan menuju surga. Menunaikan zakat merupakan salah satu jalan menuju surga. Hal ini disampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa surga terdapat kamar yang disediakan khusus bagi orang-orang yang berbuat baik, dan salah satu kamar di surga tersebut adalah kamar bagi mereka yang menunaikan zakat dengan ikhlas. Yang kelima, sahabat-sahabatku yang mulia, berzakat itu menjadi penghalang datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Zakat, saudaraku, memiliki kekuatan untuk memadamkan murka Allah dan mencegah datangnya keadaan yang buruk. Inilah yang disampaikan dalam hadis riwayat Turmudi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa sedekah dapat memadamkan murka Allah dan mencegah datangnya keadaan mati yang jelek atau su'ul khatimah. Saudaraku, hikmah berzakat secara individual yang keenam, berzakat merupakan wasilah bagi seseorang untuk mendapatkan ampunan dosa. Menunaikan zakat amat sangat berpotensi
untuk menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan tentu kita sadar bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup di muka bumi ini yang tidak pernah bersalah dan tidak pernah mengerjakan dosa. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu pintu bagi kita untuk dapat ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperkuat dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah akan memadamkan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Yang ketujuh, saudaraku yang berbahagia, menunaikan zakat itu dapat menjadi wasilah mengatasi penyakit hati. Zakat, saudaraku, dapat membantu kita dalam mengatasi penyakit hati seperti iri, benci, kikir, ya, tidak mau berbagi dengan orang lain. Dengan apa? Dengan memperkuat silaturahmi, hubungan sosial antar masyarakat. Saudaraku, di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 9, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang Ansor tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan pada muhajirin. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, sungguh mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, zakat dapat menjadi wasilah mengatasi penyakit hati, dan dengan ketiadaan penyakit hati itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik hidup di dunia maupun kelak nanti kemudian hari. Yang kedelapan, saudaraku, zakat dapat menjadi wasilah untuk mensucikan diri dan memurnikan jiwa kita. Zakat dapat mensucikan diri dan memurnikan jiwa kita dengan apa? Dengan membantu mengembangkan akhlak mulia dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103 menyatakan bahwa zakat itu dapat membersihkan dan mensucikan jiwa seseorang. Saudaraku yang berbahagia, selain zakat memiliki hikmah yang besar terhadap personal dan individual seorang muslim, ternyata zakat juga memiliki hikmah yang luar biasa secara komunal sosial. Yang pertama, berzakat itu dapat menjadi media bagi seseorang untuk membangun dimensi vertikal dan horizontal. Ya, aspek transendental atau vertikal itu berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Sedangkan aspek horizontal itu berkaitan dengan hubungan sosial di antara sesama manusia. Al-Quran dalam Quran surah Al-Munafikun ayat 10 menegaskan bahwa ketika seseorang membayar zakat, ia tidak hanya memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga memberikan manfaat kepada sesama manusia, menciptakan kedamaian dan kesetaraan di masyarakat. Saudaraku, hikmah yang kedua secara sosial, zakat dapat menjadi media untuk membantu masyarakat kaum du'afa. Zakat membantu kaum lemah dengan memberikan mereka bantuan materi untuk memenuhi minimal kebutuhan pokok hidup mereka. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya antara umat Islam dan kemudian dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Hikmah ketiga, saudaraku, secara sosial, zakat mampu menopang sistem kemasyarakatan yang harmoni dan sejahtera.
Dengan apa? Zakat mampu menciptakan hubungan yang harmonis antar individu dan kemudian bisa menjadi salah satu penopang bagi masyarakat yang kurang mampu agar bisa tetap menjadi masyarakat yang sejahtera. Dalam hadis riwayat Bukhari, konsep masyarakat seperti ini diibaratkan bahwa bagi mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yang satu dengan lainnya saling menguatkan. Subhanallah. Yang keempat, hadirin saudaraku yang berbahagia, hikmah berzakat secara sosial bahwa zakat memiliki fungsi untuk memperbaiki hubungan sosial serta hubungan ekonomi. Zakat memiliki fungsi sosial ekonomi dalam pemerataan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, memperkuat solidaritas sosial, ukhuwah, kejamaahan, menjadi wujud ekspresi rasa kemanusiaan dan penegakan keadilan, ya. Dan ini memperkuat persatuan umat dan bangsa. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 19 menegaskan bahwa orang-orang yang kaya di dalam harta mereka itu ada kewajiban untuk memberikan hak kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Demikian saudaraku, seiman seakidah yang berbahagia, hikmah berzakat baik dalam konteks personal individual maupun dalam konteks sosial. Semoga tausiah muamalah berkaitan dengan hikmah berzakat ini bisa menjadikan kita sebagai individu yang lebih baik dan bisa mengantarkan kita menjadi kelompok masyarakat yang baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.